Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil ila. Fasal menjelaskan masalah hukum-hukum sumpah ila. Sumpah ila yaitu sumpah ketika seseorang suami bersumpah atas nama Allah tidak akan melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Maka sumpah tersebut disebut dengan sumpah ila. Wa huwa lughatan. Ila menurut bahasa, masdarun diambil dari masdar ala yuli ilaan ida halapa ketika seseorang suami sumpah. Wa syar'an, ila menurut istilah agama halfu jaujin yasihu tolakuhu liyam tani amin wat izauzatihi fi kubuliha mutlakon. Menurut istilah agama, ila yaitu halfu jaujin, bersumpahnya seseorang suami yasihu tolakuhu yang sah menjatuhkan talaknya. Bersumpah liyam tani amin wat izaujatihi, tidak akan melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Pikubuli di parjinya, di alat parjinya mutlakon, entah dengan secara mutlak, misalkan kata sang suami, dia bersumpah demi Allah saya tidak akan melakukan hubungan biologis denganmu misalkan. Au fauqa arba'ati asyurin, atau misalkan tidak akan melakukan hubungan biologis dengan istrinya melebihi dari 4 bulan. Maka ucapan suami tersebut termasuk kepada sumpahnya sumpah ilah. Wa hadal makna makhudun min qalil musannif. Wahadal makna tersebut, makna syar'an tersebut makhudun min qaulil musannif, diambil dari ucapan musannif. Wa idha halapa alayato zauzatahu wat'an mutlaqon au muddatan ay wat'an muqayyadan bi muddatin. Wa idha halapa ketika seseorang suami bersumpah alayato tidak akan melakukan hubungan biologis jauzatahu kepada istrinya. Suami tersebut bersumpah dengan nama Allah tidak akan melakukan hubungan biologis dengan istrinya wat'an mutlakon, entah secara wati, secara mutlak. Au muddatan, atau misalkan ia bersumpah tidak akan melakukan hubungan biologis dengan istrinya selamanya, misalkan bersumpahnya. Au muddatan, atau misalkan bersumpah tidak akan melakukan hubungan biologis dengan istrinya, mudatan dibatasi dengan waktu. Ayat an muqayyadan bimudatin, maksudnya melakukan hubungan biologis yang dikaidi, yang digantungkan dengan waktu. Misalkan kata sang suami, saya bersumpah demi Allah tidak akan melakukan hubungan biologis denganmu melebihi dari 4 bulan. Tazidu ala arbati asyurin, sumpah tersebut, waktu tersebut ala arbaati asyurin, melebihi dari 4 bulan. Nah, misalkan kata sang suami, sumpah demi Allah saya tidak akan melakukan hubungan biologis denganmu sampai lebih dari 4 bulan. Nah, ketika suami mengucapkan perkataan seperti itu, atau misalkan mengucapkan tidak dibatasi dengan waktu, sumpah demi Allah saya tidak akan melakukan hubungan biologis denganmu selamanya, misalkan fahuwa ayil halif madguru mulin, maka suami tersebut halif mulin yang disebut dengan orang yang bersumpah ilah min jaujatihi, dari istrinya tersebut. Maka ketika sang suami mengucapkan perkataan seperti itu, maka suami tersebut disebut dengan muli, atau disebut dengan yang bersumpah ilah min jaujatihi, dari istrinya. Sawaun halapa billahi au ta'ala, sawaun halapa billahi ta'ala au bisifati min sifatihi, entah suami tersebut bersumpah atas nama Allah, misalkan wallahi, sumpah demi Allah, billahi, tallahi, atau misalkan yang lainnya, au bisifatihi min sifatihi, atau misalkan au bisifatin min sifatihi, atau suami tersebut bersumpah dengan sifat-sifat Allah, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. Misalkan warrahmani, saya tidak akan melakukan hubungan biologis denganmu, denganmu selama misalkan 4 bulan lebih. Bisa sumpah dengan nama Allah, bisa sumpah dengan sifat-sifat Allah.
au ala kawat ajauzatihi bitolaki au itkin, atau misalkan suami tersebut menggantungkan watinya kepada istrinya bitolakin dengan talak, au itkin atau dengan memerdekakan. Misalkan kakaulihi in wato tuki fa'angti tolikun au fa'abdi hurun. Misalkan kata sang suami, jika aku menjimakmu, jika aku melakukan hubungan biologis denganmu, fa'angti tolikun, maka kamu tertalak. Maka suami yang mengucapkan perkataan seperti itu termasuk kepada sumpahnya sumpah ilah. Atau misalkan kata sang suami, in wato tuki fa'abdi hurun, jika aku melakukan hubungan biologis denganmu, Pak Abdi hurun, maka hamba saya, pembantu saya menjadi merdeka. Pak ida wa tolakot wa atakol abdu. Ketika sang suami melakukan hubungan biologis dengan istrinya karena telah mengucapkan perkataan tersebut, telah menggantungkan perkataan tersebut, wa tolakot, maka istri tersebut menjadi tertalak. Misalkan kata sang suami, jika aku melakukan hubungan biologis denganmu, maka kamu tertalak. Maka ketika sang suami melakukan hubungan biologis dengan istrinya, maka istri tersebut tertalak. Wa kada lauqala in wata'tuki palillahi alayya sholatun aw saumun aw hajun aw itkun fa inahu yakunu mulian aidon. Misalkan kata sang suami, in wata'tuki, jika aku melakukan hubungan biologis denganmu, palillahi alayya sholatun, maka demi Allah wajib kepadaku yaitu sholat, atau wajib kepadaku puasa, atau haji, atau misalkan memerdekakan. Maka ketika sang suami mengucapkan perkataan seperti itu, menggantungkan perkataan seperti itu, suami tersebut yakunu mulian aidon, bisa disebut dengan orang yang telah bersumpah ilah. Misalkan kata sang suami, jika aku melakukan hubungan biologis denganmu, maka sumpah demi Allah wajib atasku melakukan sholat. Alayya sholatun, wajib kepadaku melakukan sholat. Maksudnya sholatnya sholat sunnah. Au saumun, atau puasa. Maka bagi sang suami tersebut, yakunu mulian aidon, bisa disebut dengan orang yang telah bersumpah ilah. Wa yu'ajjalu lahu ayyumhalul muli hatman hurron kana u abdan bijauzatihi mutiqatin lil wati in salat dalika arba'atu asyhurin. Wajib memberi tenggang waktu terhadap lelaki yang melakukan sumpah ilah selama 4 bulan. Baik lelaki tersebut berstatus merdeka ataupun berstatus budak. Jadi wajib memberi waktu tenggang selama 4 bulan, baik suami tersebut, laki-laki tersebut merdeka ataupun misalkan budak. Di dalam permasalahan istri yang mampu dijima. Maksudnya jika istri meminta hal tersebut. Misalkan istri meminta hal tersebut, meminta ingin dijima, tapi suami telah melakukan sumpah ilah melebihi dari 4 bulan, maka yu'ajjalu, harus memberi waktu renggang dulu selama lebih dari 4 bulan. Jangan sampai suami tersebut melakukan hubungan biologis karena telah melakukan sumpah ilah. Wabtida'u haqqi jauzati minal ilah wa fi jauzati minar raj'ah. Permulaan waktu tersebut dalam permasalahan wanita yang masih berstatus istri. Jadi masih yang berstatus istri adalah sejak terjadinya sumpah ilah. Dan di dalam permasalahan wanita yang tertalak raj'i adalah sejak terjadinya rujuk. Jadi kalau misalkan yang masih di dalam berstatus ilah, misalkan dari jarak 4 bulan, wanita tersebut masih di dalam masih berstatus istrinya. Tapi kalau misalkan sudah tertalak raj'i, permasalahan wanita yang tertalak raj'i yaitu sudah terjadinya rujuk. Summa ba'dan kidoi hadihil muda yukhoyarul muli bainal fai'ati bi ayuli jal mulia hasyapatahu au qadroha min maktu'iha bi kubulil mar'ati. Jadi ketika sang suami telah melakukan sumpah ilah tidak akan melakukan hubungan biologis dengan istrinya, maka ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Yang pertama, kemudian setelah masa tenggang habis waktu 4 bulan,
Maka bagi suami yang melakukan sumpah ilah, yukhayyaru, disuruh memilih. Disuruh memilih di antara al-fai'ah. Artinya al-fai'ah yang pertama, al-fai'ah, kembali kepada istrinya. Nah, disuruh pertama dari 3 pilihan tersebut, yaitu al-fai'ah, kembali kepada istrinya dengan cara ia memasukkan bi ayyuli jahasapatahu au qadroha min maktu'iha bi kublil mar'ah, dengan cara suami tersebut memasukkan hasyapahnya kepada vagina sang istri, au maktu'iha, atau ukuran, atau misalkan kira-kira ukuran hasyapah bagi suami yang terpotong hasyapahnya dimasukkan ke dalam vagina sang istri. Yang pertama, pilihan bagi sang suami yaitu al-fai'ah. Artinya al-fai'ah kembali kepada istrinya, kembali kepada ikatan pernikahannya dengan cara bi ayyuli jahasapatahu, dengan cara suami tersebut harus memasukkan hasyapahnya kepada farjinya sang istri. Yang pertama, pilihan yang pertama yaitu al-fai'ah. Pilihan yang kedua, wa takfir lil yamin in kana halafahu billahi ala tarki watiha. Yang kedua, membayar kafarat yamin. Bagi sang suami, pilihan yang kedua yaitu at-takfir, membayar kafarat yamin jika sumpah akan meninggalkan hubungan biologis dengan nama Allah. Misalkan sang suami tersebut telah bersumpah atas nama Allah tidak akan pernah melakukan hubungan biologis selama 4 bulan atau lebih. Lalu suami tersebut melakukan hubungan biologis, maka suami tersebut harus takfir. Artinya takfir harus membayar kafarat yamin karena telah bersumpah atas nama Allah. 2. Yang terakhir, pilihan yang terakhir, autollaqo lil mahlufi alaiha. Pilihan yang terakhir, atau mentalak istri yang disumpah tidak akan dijima. Maksudnya istri yang telah dijatuhi sumpah ilah. Misalkan kata sang suami, sumpah demi Allah saya tidak akan pernah melakukan hubungan biologis denganmu. Nah, pilihan yang terakhir yaitu autolaki, artinya tolaki tersebut, suami tersebut pilihan terakhir mentalak istri yang setelah disumpah tidak akan melakukan hubungan biologis. Bagaimana kalau misalkan istri tersebut tidak mau al-fai'ah, tidak mau kembali kepada istrinya, atau misalkan tidak mau membayar takfir, fa inim tana'a minal fai'i faqad. Nah, mana? Fa inim tana'a jauju minal fai'i wa tolako, ketika sang suami menolak, tidak mau melakukan fai'ah, kembali kepada istrinya, wa tolako, dan tidak mau mentalaknya, talaqa alaihil hakim, maka bagi hakim memaksa, bagi hakim izbar, harus memaksa menjatuhkan tolkotan wahidatan roj'iyatan, menjatuhkan talak 1. Misalkan suami tersebut setelah melakukan sumpah ilah tidak mau menjatuhkan talak, tidak mau al-fai'ah, tidak mau kembali kepada istrinya, maka bagi hakim tolako alaihil hakim, hakim yang menjatuhkan tolaknya. Maka jatuhlah tolkotan wahidatan, tolak 1. Roj'iyatan, tolaknya tolak roj'i yang bisa dirujuk kembali. Fa'in tolako aksara min halam yahko, jika hakim menjatuhkan lebih talak dari 1, misalkan kata hakim, istrimu tertalak 3 karena kamu tidak mau melakukan fai'ah, tidak mau melakukan takfir, tidak mau kembali kepada istri, tidak mau membayar kafarat yamin, maka tolak yang lebih dari 1 lam yaqo, tidak jatuh. Jadi yang jatuh hanya 1. Misalkan hakim menjatuhkan talak 3 kepada suami tersebut, kepada istri tersebut, karena suami tidak mau fai'ah, tidak mau takfir, maka bagi hakim tidak jatuh tolak 3, hanya jatuhnya hanya 1. Tolkotan wahidatan roj'iyatan, hanya terjadi tolak 1, itu pun tolaknya tolak roj'i yang bisa dirujuk kembali. Fa'inim tanah aminal fa'i faqad amarul hakim bitolak. Jika suami tersebut tidak mau fai'ah, tidak mau kembali kepada istrinya, faqad, hanya tidak mau kembali pada istrinya, amarul hakim bitolak, maka hakim memerintahkan ia agar menjatuhkan talak. Misalkan suami tersebut telah bersumpah ilah tidak akan melakukan hubungan biologis,
Tapi suami tersebut tidak mau fai'ah, tidak mau kembali kepada istrinya. Maka bagi hakim, amarahul hakim bitolak, hakim harus memerintahkan suami tersebut agar menjatuhkan talak kepada istrinya. Faslun fi bayani ahkamil zihar, wallahu a'lamu bissawab.